Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa era Menteri Nadiem Anwar Makarim menghadirkan serangkaian episode perubahan radikal dalam pendidikan Indonesia. Namun iklim perubahan tidak terasa, perubahan di berbagai lini ini tidak luput dari resistensi. Pertanyaan pun muncul, apakah perubahan pendidikan selama ini akan tetap berjalan setelah terjadi suksesi tahun 2024? Akademisi Undiksa Wayan Artike menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa perubahan pendidikan itu hanya merupakan tanggung jawab kabinet yang sedang berkuasa. Bahkan ada kesan perubahan-perubahan yang dilakukan bertujuan untuk melawan atau mengubur prestasi yang sudah ada dan telah diterima oleh masyarakat. Ini memang merupakan salah satu bentuk resistensi terhadap perubahan. Dunia pendidikan Indonesia yang telah berubah secara dinamis dan masif selama Menteri Nadiem Makarim akan bersiap untuk kembali kepada status quo atau perubahan tambal sulam. Perubahan pendidikan Indonesia selalu berhadapan tidak hanya dengan resistensi dari dalam tetapi resistensi politik. Namun demikian, mengingat besarnya dampak perubahan pendidikan yang diluncurkan oleh Menteri Nadiem Makarim, seyogianya insan pendidikan Indonesia bisa menerima hal-hal yang positif dan permasalahan dari berbagai episode Merdeka Belajar. Dengan demikian, apa yang telah dicapai dengan biaya yang sangat besar tidak kembali dimentahkan dengan berbagai apologi politik. Walaupun memang ada yang mengatakan secara teori bahwa pendidikan itu politis, tetapi seharusnya politik itu bisa memahami pendidikan berada di luar wilayah politik. Kebijakan pendidikan Nadiem Makarim patut menjadi catatan bersama bahwa pendidikan itu tidak bisa hanya direncanakan dalam periode politik berkuasa, tetapi pendidikan itu seperti kata-kata Confucius di atas adalah membutuhkan masa pembangunan perencanaan yang paling panjang. Bali Post melaporkan.